Media Malaysia tetap berfakta, remehkan timnas Indonesia jelang Piala AFF U23. Rekor Sinteyong versus Malaysia tak tersentuh. Informasi bola yang lainnya, Sinteyong maklum klub menahan pemain. Harap deh Piala AFF U23 tak usah ada lagi. Dan yang terakhir, kok bisa nih ya, media Vietnam meremehkan timnas Indonesia U23? Garuda Patriot coba merangkumnya untuk Anda di sini. Akan ini tidak menghargai panggilan untuk bermain di tim nasional. Terlepas dari Piala AFF ini dikatakan piala tidak bukan agenda FIFA ya, atau banyak yang bilang ini piala ciki, kasih aja yang lain-lain, tidak usah dipaksakan. Tapi tidak juga, karena ini kan kemauan dari STY meminta ini membawa nama negara, terlepas di Piala AFF, tapi ini untuk Indonesia. Di informasi yang pertama, Piala AFF U23 bakal segera dimulai. Timnas Indonesia U23 saat ini tengah melakukan TC untuk mempersiapkan skuadnya menghadapi turnamen tersebut. Perlu diketahui anak asuh Sinteyong masuk dalam grup B Piala AFF U23 bersama Timnas Timor Leste dan Timnas Harimau Malaya. Tentunya apabila kita melihat dalam grup B ini, Timnas Malaysia bisa menjadi batu sandungan anak asuh Sinteyong untuk melaju ke babak selanjutnya. Terlepas dari itu, ternyata salah satu media Malaysia yakni Malaya Tiger membuat postingan provokatif yang meremehkan Timnas Indonesia sebagai lawan yang mudah. Malaysia berada di grup mudah Piala AFF U23 2023. Tulis @Malayan Tiger 2 yang dikutip pada Jumat hari ini. Bahkan secara sengaja media Malaysia tersebut menuliskan dalam caption postingan Instagramnya bahwa jika Timnas Harimau Malaysia juara Piala AFF U23 2023, maka negara tetangga yaitu Indonesia akan iri dan menyebut itu merupakan piala mafia. Nah, seakan tertampar fakta sekaligus menjawab nyinyiran media Malaysia tersebut. Menurut bolatimes.com, Sinteyong ternyata merupakan mimpi buruk bagi timnas Malaysia. Bagaimana tidak, dalam dua pertandingan yang dihadapi Sinteyong melawan Malaysia selama menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, pelatih Korea Selatan tersebut selalu meraih kemenangan. Catatan manis tersebut Sinteyong torehkan ketika timnas Indonesia menghadapi Malaysia pada saat pertandingan pamungkas grup B Piala AFF U2020. Sinteyong berhasil mempersembahkan kemenangan untuk Merah Putih dengan skor 4-1. Catatan manis selanjutnya ketika berhadapan dengan timnas Malaysia dicatatkan Sinteyong saat berhasil mengalahkan Harimau Malaya di SEA Games 2021. Saat itu timnas Indonesia U23 bermain imbang 1-1 sampai waktu normal dan babak tambahan waktu. Skuad Garuda Muda akhirnya menang 4-3 di babak adu penalti. Dan di informasi selanjutnya, pelatih timnas Indonesia U23 Sinteyong memahami sikap beberapa klub Liga 1 menahan pemainnya. Ia pun menyebut Piala AFF U23 sebaiknya tidak perlu digelar lagi di masa depan. Sebanyak 6 pemain absen dalam pemusatan latihan atau TC perdana timnas U23 di lapangan A Senayan, Jakarta pada Kamis 10 Agustus 2023. Ini berarti baru 17 pemain yang datang dari total 23 pemain yang dipanggil. 6 pemain yang absen adalah Alfreandra Dewangga dari PSIS Semarang, Kade Arel dari Bali United, Adi Satrio dari PSIS Semarang, Rizky Ridho dari Persija Jakarta, ada Zaki Asraf dari PSM Makassar, dan Beckham Putra dari Persib Bandung. Saya bisa mengerti dari pelatih klub-klub seperti apa, karena punya target masing-masing dan prestasi di liga, apalagi pemain yang dipanggil bermain itu adalah pemain inti di tim mereka, kata Sinteyong kepada wartawan. TC ini adalah bagian persiapan timnas U23 menuju Piala AFF U23 tahun ini di Thailand. Ajang tersebut akan digelar pada 17 sampai 26 Agustus. Adapun PSSI tak memberikan target khusus untuk timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23. Target cuma dibebankan PSSI ke timnas U23 untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024, di mana Garuda Muda diminta lolos ke babak utama.
Indonesia akan menjadi tuan rumah grup K kualifikasi Piala U23 di Stadion Manahan Solo. Di grup itu diisi oleh Turkmenistan dan China Taipei, di mana kualifikasinya akan digelar pada 6 sampai 12 September. Untuk AFC yaitu kualifikasi Piala Asia U23 memang ada target. Pasti mau meloloskan tim ini di kualifikasi babak terakhir dan masuk kualifikasi Olimpiade. Dan untuk AFF U23 saya berharap tidak ada lagi turnamen AFF U23 karena pemain-pemain U23 itu banyak yang bermain di Liga 1 dan banyak pemain yang menjadi bagian tim inti mereka masing-masing, kata Sinteyong. Media Vietnam bilang jika peluang negerinya pertahankan gelar tetaplah besar. Ya, Coach Shin Tae-yong memimpin training camp atau TC Timnas U23 untuk Piala AFF U23 2023 mulai Kamis. Dikutip dari kanal bola-suara.com, ia telah memanggil 23 pemain untuk dilatih dan tampil dalam kejuaraan sepak bola kelompok umur Asia Tenggara itu. Untuk menghadapi Piala AFF U23 2023, kami memanggil 23 pemain. Persiapan pemusatan latihan mulai 10 Agustus di Jakarta, kata Sinteyong sebagaimana dikutip dari laman resmi PSSI. Ya, beberapa pemain yang sudah kerap tampil di timnas senior seperti Hernando Ari, Sutaryadi, dan Rizky Ridho juga kembali dipanggil untuk mengikuti TC ini. Mereka bergabung dengan pemain-pemain yang sudah menjadi tulang punggung timnas di level kelompok umur, antara lain ada Muhammad Ferrari, Fajar Fatur Rahman, Robi Darwis, Irfan Jauhari, serta Ramadan Sananta. Di Piala AFF U23 2023, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Laga pertama skuad Garuda akan menghadapi Malaysia pada 18 Agustus. Media sesama anggota ASEAN yang membahas Timnas Indonesia U23 adalah media Vietnam Soha.vn. Dalam keikutsertaan di Piala AFF U23 2023 yang dijadwalkan berlangsung di Thailand pada 17 sampai 26 Agustus ini, skuad Merah Putih diketahui minim persiapan. Langkah Indonesia terbilang aneh. Vietnam U23 berpeluang mempertahankan gelar juara Asia Tenggara. Secara teori, Thailand dan Indonesia merupakan rival terberat Vietnam. Dan minimnya persiapan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia U23 membuka peluang Vietnam untuk mempertahankan gelar juara. Tulis Soha.vn untuk judul sebuah artikel terbitannya yang dikutip oleh Suara.com pada Kamis kemarin.